Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa Santri TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, al-ibadatu mu'allalatun bimasalihil kaun. Dari sini ulama menangkap bahwa ibadah itu, apapun jenisnya, selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat yang melakukannya. Terkait dengan hal ini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Untuk menemukan maslahat apa yang didapat oleh umat Sayyidina Muhammad dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, para ulama merujuk kepada dalil wajibnya puasa itu sendiri. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa dalil wajibnya puasa adalah ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dalil wajibnya berpuasa. Dari ayat ini ada kalimat la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah ta'liliyah, supaya kalian bertakwa. Dari sini ulama kelompok pertama mengatakan di antara manfaat seorang yang melakukan ibadah puasa adalah mengantarkan dirinya atau pelakunya atau penganutnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya. Jadi kalau kita puasa bulan suci Ramadan, sesungguhnya itu adalah jalan supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya. Yang kedua, ulama kelompok kedua mengatakan bahwa dalil wajib bulan puasa di bulan Ramadan bukanlah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut kelompok kedua, dalil itu wajibnya berpuasa umum. Kenapa dinilai umum? Karena ada kata-kata min qablikum, sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Sedangkan bulan suci Ramadan, puasa di bulan itu tidak diwajibkan bagi umat terdahulu. Karenanya ayat yang tadi dinilai umum. Lantas ulama kelompok kedua mengatakan dalil wajib puasa di bulan suci Ramadan adalah ayat berikutnya. Karena disebutkan di situ bulan Ramadannya. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra. Siapa yang melihat bulan, asy-syahra, bulan, itu menggunakan kalimat ma'rifah yang sudah diketahui apa yang dituju, yaitu bulan suci Ramadan. Siapa saja yang melihat bulan itu, fal yasumhu, maka wajib dia berpuasa. Lamul amr. Pemirsa Santri TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya, ada ulama yang mengatakan bahwa kebaikan, maslahat bagi pelaku atau penganut atau pelaksana puasa di bulan suci Ramadan adalah ingin mendekatkan Al-Quran kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengundang setiap umat Sayyidina Muhammad untuk mendekat kepada Allah melalui Al-Quran. Karena ayat itu menunjukkan ada irtibat qawi, ikatan yang kuat antara bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Pemirsa Santri TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa yang penting di perang Uhud. Banyak penting, tapi diantaranya adalah yang wafat pada perang Uhud, Ghazwatul Uhud, itu diriwayatkan sekitar 70 syuhada. Dari Muhajirin dan Ansor, 70 syuhada. Yang menariknya adalah ketika para syuhada ini ingin dimakamkan di liang kubur, di liang lahat, tidak mungkin 70 itu satu liang, satu kuburan, satu orang. Terlalu banyak dan menyulitkan. Akhirnya di situ ada ketentuan boleh menggabungkan 3 mayat, 2 mayat dalam satu kuburan. Singkat cerita, dikelompokkanlah beberapa orang dalam satu liang kubur.
Dan saat itu Rasulullah SAW langsung turun ke lubang kuburan, menangkap dan menyambut para syuhada dan memasukkannya ke liang lahat. Namun di situ para sahabat bingung, siapa yang dimasukkan terlebih dahulu ke liang lahat? Al-lahdu itu secara bahasa adalah al-mail, condong. Kita nyebut liang lahat itu kan kuburan dan masuk condong ke dalam, dan condong ke dalamnya itu disebut al-lahdu. Karena secara bahasa al-lahdu itu adalah condong. Kemudian para sahabat bingung, ya Rasul, siapa dulu yang dimasukkan di antara 3 orang atau 2 orang ini ke liang lahat? Apa kata Rasulullah SAW? Man aktsaru akhdan bil Quran. Siapa yang paling banyak menghafal Quran? Siapa yang paling banyak mengkaji Al-Quran? Siapa yang paling banyak membaca Al-Quran? Ini subhanallah, ucapan baginda Sayyidina Muhammad SAW bukan jaminan bahwa orang yang menghafal Quran nanti di alam akhirat akan menjadi orang yang mulia, tidak. Tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, dimanapun dan kapanpun ketika kita bertemu dengan orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka kita wajib memuliakan dia. Sampai-sampai di liang lahat pun Rasulullah bertanya, man aktsaru akhdan bil Quran. Siapa yang paling banyak mengambil Al-Quran, didahulukan masuk ke liang lahat. Karenanya di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang berupaya menghatamkan Al-Quran. 1 kali hatam maksudnya 30 juz. Ada yang 2 kali hatam maksudnya 30 juz, berarti dikali 2. Subhanallah, orang-orang yang seperti itu muliakan, hormati. Bukan karena orang itu, tapi karena perilaku dan akhlaknya, bagaimana mencintai Al-Quran sehingga hikmah puasanya sampailah yang ditujukan. Ada ikatan kuat antara orang yang berpuasa dengan bulan suci Ramadan, yaitu dengan Al-Quran. Demikian pemirsa Santai TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hikmahnya adalah jangan salah dan jangan menyimpang. Dalam berpuasa, takwa kita yang harus sampai kepada Allah. Dalam berpuasa, bacaan Quran kita yang paling banyak dibandingkan dengan menggunjing, memfitnah, menonton, dan hal yang tidak baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.